warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. kami dari kelompok 6. Saya Mukarabin. Di sana ada rekan saya Rizky Dwi Handayani, Mbak Titis Suryaningsih dan Mas Feby Hidayatullah. Hari ini kami akan mempresentasikan aplikasi pelaporan diri yang sedang kami rancang. Boleh dilanjut slide-nya, Mbak. Oke, aplikasi pelaporan diri. Jadi latar belakang kami mendesain ini adalah sistem pelaporan diri yang mudah. Kami mencoba merancang sistem pelaporan diri yang mudah dan efisien yang sangat dibutuhkan di berbagai tingkat administratif yang dimisalkan ini di tingkat RT yang paling dasar sekali. Pelaporan diri menjadi penting untuk keamanan dan efisiensi administrasi di lingkungan tingkat RT yang dimana kita tahu terkadang sangat sulit menemukan waktu yang pas untuk melapor dikarenakan kesibukan masing-masing pihak. Tujuannya sendiri adalah membuat aplikasi yang mudah untuk memudahkan penduduk atau RT melakukan eh, melakukan melaporkan kedatangan di mana kalau jika terjadi masyarakat tinggal lebih dari 2 kali 24 jam, maka tidak perlu repot mencari RT tapi hanya tinggal melalui aplikasi saja. Boleh dilanjut. Deskripsi proyek, ya jenis proyeknya kami akan membuat software developer project dengan luang lingkup pengembangan aplikasi Android untuk pelaporan diri di tingkat RT. Fitur utama yang akan kami rancang eh, pelaporan kedatangan dan tinggal. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melaporkan setiap kedatangan dan tinggal mereka yang melebihi batas waktu tertentu, yaitu biasanya lebih dari 2 kali 24 jam. Pengguna dapat dengan mudah mengisi formulir pelaporan dan mencakup informasi yang relevan seperti tujuan kedatangan, durasi tinggal, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan ketelitian dan kepatuhan terhadap peraturan di tingkat RT. Dan mungkin bisa dikembangkan ke di kemudian hari ya di tingkat lainnya. Notifikasi ke pihak berwenang, jadi sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pihak berwenang RT setelah pengguna berhasil melaporkan kedatangan atau tinggal. Notifikasi ini dirancang untuk memberikan informasi real time dan memberitahu pihak berwenang dengan cepat dan memfasilitasi tindakan yang diperlukan sesuai dengan kebijakan RT setempat. Lalu ada riwayat pelaporan. Fitur ini mencatat dan menyimpan riwayat lengkap pelaporan dan setiap pengguna dari setiap pengguna. Riwayat pelaporan dapat diakses oleh pengguna untuk melihat sejarah lengkap kedatangan dan tinggal mereka. Sistem ini juga memberikan kemudahan bagi pihak berwenang untuk melakukan audit, memantau aktivitas, dan mengelola informasi yang lebih baik. Berikut adalah use case diagram sementara yang kami buat. Di sini kita bisa melihat ada aktor yang bertindak sebagai tamu, lalu mereka akan melaporkan, menuliskan nama, alamat asal, tujuan, terus tujuan kedatangannya apa, nomor handphonenya, durasi tinggal, dan kemudian akan direkap eh, sebagai data RT, itu data laporan tamu. Kita lanjutkan. Eh, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Rizky Dwi. Silahkan Mbak Rizky Dwi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Mukarabin, yaitu desain database. Proyek ini akan melibatkan desain database yang memadai untuk menyimpan semua informasi pelaporan. Ini mencakup pembuatan tabel yang sesuai untuk entitas seperti pengguna, pelaporan, dan riwayat, dengan kolom-kolom yang tepat sesuai dengan jenis data yang akan disimpan. Keamanan data. Penting untuk mempertimbangkan keamanan data dalam penyimpanan informasi pelaporan. Penggunaan enkripsi dan hak akses yang terkendali akan membantu melindungi data dari akses yang tidak sah dan memastikan keamanan dan privasi informasi pengguna. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat untuk pengguna sendiri itu kemudahan pelaporan, kedatangan, dan tinggal. Aplikasi pelaporan diri memberikan manfaat
signifikan kepada pengguna, terutama dalam hal kemudahan pelaporan, kedatangan, dan tinggal. Dengan menggunakan aplikasi ini, penduduk RT dapat dengan cepat dan mudah melaporkan setiap kali mereka tiba di tempat tinggal atau jika mereka berencana untuk tinggal lebih dari 2 kali 24 jam. Proses pelaporan yang sederhana dan user-friendly akan membuat pengguna merasa lebih nyaman dan efisien dalam memenuhi kewajiban pelaporan mereka. Penduduk tidak lagi perlu menghadiri pertemuan fisik atau mengisi formulir kertas yang mungkin memakan waktu dan merepotkan. Sebaliknya, melalui aplikasi ini, mereka dapat mengakses platform pelaporan dengan cepat, menghemat waktu, dan dengan mudah memberikan informasi yang diperlukan. Ini tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga merampingkan proses pelaporan secara keseluruhan. Nilai tambah. Efisiensi administrasi bagi RT, keamanan juga lebih baik. Aplikasi ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pengguna, tetapi juga memberikan nilai tambah signifikan dalam konteks efisiensi administrasi RT dan peningkatan keamanan wilayah juga. Dari segi administratif, penggunaan aplikasi ini dapat mengurangi beban pekerjaan staf RT dalam mengelola data pelaporan secara manual. Dengan sistem yang terotomatisasi, informasi kedatangan dan tinggal dapat dicatat secara akurat dan efisien, mengurangi potensi kesalahan manusia dan mempercepat proses pengelolaan data. Selain itu, aplikasi ini meningkatkan keamanan wilayah dengan memberikan pihak berwenang RT alat yang lebih efektif untuk memantau dan mengelola aktivitas penduduk. Notifikasi otomatis setelah pelaporan yang berhasil memberikan respon terhadap setiap situasi yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan demikian, aplikasi pelaporan diri bukan hanya tentang memberikan kemudahan kepada pengguna, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam hal efisiensi administratif dan peningkatan keamanan wilayah RT secara keseluruhan. Proyek ini menjadi instrumen yang berdampak positif baik untuk masyarakat maupun pihak RT. Dan akan dilanjutkan oleh Mbak Titis. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rizky. Mengenai metode pengembangan aplikasinya, kami menggunakan metode SDLC, di mana Software Development Life Cycle atau SDLC ini adalah kerangka kerja yang mengidentifikasi semua aktivitas yang diperlukan untuk meneliti, membangun, menyebar, dan memelihara sistem informasi. Berikut adalah prosesnya, jadi seperti gambar di samping. Jadi mulai planning, analisis, desain, implementasi, testing dan integrasi, kemudian maintenance. Lebih jelasnya yaitu yang pertama itu identifikasi masalah atau kebutuhan sistem, serta dapat persetujuan untuk melanjutkan proyek. Rencanakan dan pantau proyek apa yang harus dilakukan. Bagaimana melakukannya dan siapa yang melakukannya. Temukan dan pahami detail masalah atau kebutuhan apa saja yang diperlukan. Merancang komponen sistem sebagai solusi masalah untuk memenuhi kebutuhan atau bagaimana sistem akan benar-benar bekerja. Dan menguji dan integrasi komponen sistem, kemudian selesaikan pengujian sistem lalu terapkan solusinya. Selanjutnya yaitu tool untuk project manajemennya, kami menggunakan Trello sebagai project management. Ini untuk membangun aplikasi pelaporan diri. Alasan kami memilih aplikasi Trello ini adalah dengan mempertimbangkan keuntungannya, yaitu apabila seorang mengubah sesuatu, perubahan itu akan dilihat oleh siapapun tanpa perlu menunggu. Kemudian mudah dalam menambah dan mengurangi orang atau dalam suatu proyek. Kemudian desain yang responsif dan mudah digunakan. Terus kemudian sistem notifikasi yang baik. Dan yang terakhir, tak perlu aplikasi atau tools tambahan untuk mengirim dokumen atau menulis keterangan mengenai suatu proyek. Dan pengembangan masa depan. Jadi potensi pengembangan aplikasi ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem pelaporan diri yang lebih luas.
aplikasi pelaporan diri membawa potensi besar untuk menjadi fondasi atau landasan bagi pengembangan sistem pelaporan diri yang lebih luas. Dengan membangun dan mengoptimalkan fungsionalitas serta infrastruktur aplikasi yang telah ada, kita dapat membuka peluang untuk mengintegrasikan fitur-fitur baru, memperluas cakupan geografis atau bahkan menyediakan solusi yang lebih menyeluruh dan dalam konteks pelaporan diri. Dengan mengidentifikasi dan merancang aplikasi ini dengan kemungkinan pengembangan yang lebih lanjut dalam pikiran, kita membuka pintu untuk transformasi dan penyesuaian suatu kebutuhan masa depan. Potensi pengembangan ini dapat mencakup penambahan fitur tambahan, kemudian adaptasi terhadap regulasi baru, dan perluasan fungsionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang dari pengguna dan pihak berwenang. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Febi. Silakan Mas Febi. Baik, sebelumnya terima kasih saya telah diberikan kesempatan untuk kesimpulan dari hasil ini adalah satu, software development adalah proses pengembangan perangkat lunak melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Kedua, pengembang dari sebuah software development disebut sebagai software developer dengan memiliki beberapa departemen disesuaikan dengan porsi tugasnya. Yang ketiga, terdapat 6 tahapan dalam SDLC, dimulai dari proses perencanaan hingga maintenance. Dan terakhir yang keempat, 7 metode pengembangan perangkat lunak yang sering digunakan oleh para pengembang untuk membuat perangkat lunak, dan paling populer saat ini adalah model Agile menggunakan metode Scrum. Demikian, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.